Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hadi Ahmad di Nakes Ngobrol Anak Kesehatan. Guys, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kenapa guys? Beliau adalah alumni yang baru selesai wisuda nih guys. Jadi sengaja saya datangkan beliau ke sini untuk kita ngobrol, sharing dan pengalaman selama perkuliahan. Selamat datang Acahya. Selamat datang, Pak. Sehat, alhamdulillah sehat. Ini Acahya nih, kegiatanmu setelah wisuda ini ngapain nih? Rencananya pengen cari kerja, Pak. Cari kerja, tapi butuh pelatihan dulu. Oh siap. Nah ini kan informasi, bukan sekedar informasi sih, sebenarnya sudah beredar di mana-mana juga. Di Instagram, Stikes juga ada. Kemarin live YouTube juga orang sudah melihatnya gitu. Hampir 1000-an lebih kalau salah viewer di kita. Itu melihat bahwasanya si Acahya ini mendapatkan IPK tertinggi di prodi D3 keperawatan. Kalau nggak salah 3,96. Wah, tips dan triksnya gimana sih? Tips dan triknya itu pertama sih belajar ya Pak ya. Siap. Ketika dosen menerangi itu ya kita fokus menyimak. Tapi kita juga perlu aktif juga sih Pak. Ketika dosen bertanya kita harus aktif menjawab. Ketika kita tidak tahu ya kita harus aktif untuk bertanya. Jadi kalau ketika ujian itu saya sering ketika yang lainnya tertidur saya terjaga untuk belajar. Oh itu betul ya. Itu ketika teman-teman tidur kamu belajar. Ketika teman belajar kamu tetap belajar. Siap. Jadi saya sering menunda kebahagiaan kecil demi kebahagiaan besar. Luar biasa. Puitis banget itu. Tapi Pak, usaha tanpa doa itu sama dengan sombong. Doa tanpa usaha itu adalah bohong. Jadi saya juga pernah usaha terus nih, belajar terus Pak. Tapi memang agak lalai dalam sholat 5 waktu dan ternyata IPK saya itu turun. Tapi berarti sempat pernah IPK turun? Pernah turun 11 poin turunnya tuh Pak. Itu memang benar-benar belajar fokus kan tingkat akhir tuh Pak. Belajar fokus supaya bisa naik IPK, ngejar itu kalau bisa 4 gitu Pak. Tahu-taunya turun gitu. Karena ya memang agak lalai dalam sholat ibadah itu. Sampai waktu pas KTI kemarin, dosen itu menanyakan, Cahya kamu kemarin, kamu semalam ada tahajud nggak gitu? Padahal pas buat sidang skripsi itu 2 hari 2 malam tuh nggak tidur Pak. Bisa ditanya sama teman bara nggak tidur, tapi bisa-bisanya nggak sempat sholat tahajud gitu. Dan akhirnya ketika sidang skripsi itu ada aja masalah seperti kayak infokusnya rusak, infokusnya mati, laptopnya nge-lag kayak gitu. Padahal materinya itu mungkin udah hafal luar kepala, tapi ada saja cara Allah untuk menggagalkan gitu. Berarti alam aja nggak mendukung ya? Iya Pak. Jadi belajar doang tanpa doa juga nggak bisa ya? Iya gitu. Tapi gini kan Cahya nih, kamu tadi bilang bahwasanya di semester-semester akhir kamu ngejar untuk prestasi tersebut. Sedangkan yang saya tahu nih di prodi D3 sendiri kan, itu di semester akhir itu posisinya banyak sekali kegiatan. Yang kemarin sempat ada kegiatan yang drum band, mohon maaf nih. Siap. Kegiatan drum band yang ke Jakarta, HUT Kesat itu, kemudian ditambah lagi dinas, belum lagi PKL. Nah itu kok bisa kamu mengatur waktunya gitu? Kalau saya sendiri mohon maaf melihatnya aja capek. Iya sih ya, sebenarnya capek. Apalagi kalau misalkan ada ekskul juga, kalau malam itu kan ada ekskul taekwondo juga. Oh kita ikut ekskul juga ya? Ada. Kalau sekarang ekskul ya Pak ya? Iya. Gitu. Sebenarnya sih tergantung kita manage waktu sih Pak. Kemarin Cahya pernah waktu SMP, SMA itu memang suka organisasi. Tapi karena tidak bisa manage waktu, prestasi itu down Pak. Kayak seperti bela diri, ikut kegiatan musik, grup band gitu. Tapi ya gitu, prestasi turun karena memang nggak bisa manage waktu. Jadi di situ Cahya belajar, udah diwanti-wanti sama tante, kalau nanti kuliah jangan ikut organisasi. Kayak kan Cahya suka ngambil kayak jadi ketuanya gitu. Tapi kalau sekarang kamu ikut organisasi, jangan ambil ketuanya, kayak jadi anggotanya. Oh, seadanya saja. Seadanya saja. Tapi tetap ikut. Ya, yang intinya adalah akademik katanya. Tapi kan, berarti kemarin acaranya sempat ikut yang ke Jakarta itu ya? Untuk yang taekwondo? Iya, alhamdulillah ikut sih Pak. Itu sempat ketinggalan materi kampus juga Pak. Tapi untung bisa calling-calling teman, minta catatannya, jadi bisa dipelajari lagi. Karena kalau saya juga punya prinsip itu, kalau catatan teman itu lebih baik, kenapa saya harus mencatat? Iya, kalau itu tapi nggak usah diikutin loh. Itu nggak usah diikutin tapi ya. Nah ini Cahya, ini informasi yang sangat penting saya dapat ini. Jadi mungkin di kalangan dari teman-temanmu juga dari pendidikan pun sudah sangat mendengar bahwasanya Acahya ini tanggal
16 kemarin lulus untuk berangkat ke Jepang atau gimana gitu maksudnya? Jadi gini Pak, kalau lulus untuk berangkat ke Jepang, amin ya Pak ya. Tapi semoga itu di tahun depan. Kalau untuk yang program ini tuh Cahaya masuk ke LPK, itu yang ada di Bekasi. Itu LPK Nagomi Kaigugako di situ. Nah di situ memang benar-benar seleksinya, aduh minta ampun Pak. Memang kayak seperti tes psikotes, MTK-nya kayak CAT gitu lah kalau mau PNS gitu. Nah terus lagi di situ barusan pengumumannya tanggal 16 kemarin, sebenarnya saya udah ikut 2 bulan yang lalu, tapi gagal. Oh sempat ikut berarti? Udah ikut di Nagomi ini, tapi gagal gara-gara yang kemarin itu Pak, kan Cahaya pernah ikut program kampus, ikut internship ke Jepang, tapi kan gagal. Gagal terus ditakutkan nanti ada perihal dokumen-dokumen yang bermasalah, jadi lulus kemarin itu ditunda, jadi ikut lagi batch yang sekarang gitu. Tapi mungkin kemarin tuh memang sempet down gitu Pak, yang lainnya pada lulus, tapi Cahaya nggak lulus, padahal udah belajar bahasa Jepang gitu. Tapi di balik itu Cahaya coba ambil sisi positifnya lagi, mungkin ada baiknya kan itu mau wisuda gitu Pak. Kalau pas kemarin bulan lalu lulus, terus balik lagi wisuda, kan biayanya berapa gitu kan, capek juga. Jadi mungkin menurut Tuhan yang baiknya setelah wisuda itu bisa jalan Tuhan. Iya, ya begitu sih. Teman, untuk seleksi sendiri itu ada berapa kali tahap itu? Seleksi kalau yang kemarin kan ada, pertama kita ada interview kemarin tuh wawancara, sebelum tuh udah ada tes tertulis yang CAT itu, lalu tes psikotes, lalu interview. Nah di interview ini saya ada 2 kali interview, setelah itu ada pengumuman lulusnya yang tanggal 16 kemarin. Lalu setelah itu tanggal 19 ini ke Nagominya offline. Nanti di sana juga kita ada HL kayak percobaan gitu selama 1 bulan. Nanti kita tuh ada ujiannya N5, kalau kita lulus kita bisa di sana. Di situ juga diterapkan penilaian etikanya juga. Nanti di situ ada juga MCU. Jadi kalau misalkan kesehatan kita oke, pengetahuan kita oke, etika kita oke, insya Allah kita bisa lulus. Jadi memang sebelum waktu masih perkuliahan ya, berarti waktu masih menjadi mahasiswa, si Cahaya ini sudah memang ada niat berarti ke sana? Iya sih Pak. Jadi sebenarnya awal cita-cita tuh kan ada cita-cita yang tidak bisa terlaksana. Terus lagi alternatifnya kata tante masuk di Stikes Gapu aja, kan kebetulan tante ini alumni dari Gapu. Iya, kita kenal. Kita spill. Jangan dong. Oke. Nah jadi tante ini bilang, kalau di Stikes Gapu ini udah banyak lulusannya yang kerja ke luar negeri. Kan saya memang pengen kerja di luar negeri. Ada yang udah di Jepang gitu. Nah bahkan pas waktu PKKMB ditanya siapa yang mau kerja ke Jepang, saya gitu kan pengen. Memang dari awal udah mau itu pengen ke Jepang. Jadi setelah itu waktu tingkat 2 kan ada program internship. Iya, benar internship. Nah lalu ikut juga, udah belajar juga bimbel, tapi mungkin karena ada belum rezeki gitu Pak. Nah akhirnya gagal gitu. Baru sekarang ini ikut lagi program ini, terus ada juga kemarin kan ada Zoom kan sama alumni kan ya, Pak. Iya. Jadi alumni juga memperlihatkan di Jepang itu kayak mana gitu. Terus lagi kita juga bisa kerja sambil kuliah di sana. Iya, benar, nah itu saya pengen banget gitu. Di satu sisi kita bisa kerja, satu sisi juga kita bisa lanjut kuliah di sana. Ini kalau ngomong soal ke Jepang nih, ya Cahaya kan 3 tahun kemarin di asrama nih. Siap. Nah, kemudian nanti bakal pelatihan berapa bulan pelatihan untuk pelatihan sendiri? Pelatihan kalau diperkirakan kalau di Nagomi itu sekitar 7 bulan, tapi tergantung progres kita, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Kemudian berangkat ke Jepang. Nah, ada nggak maksudnya kendala dari orang tua sendiri gimana? Kendala dari orang tua sih sejauh ini nggak ada, karena memang dari awal memang udah disupport untuk ke Jepang boleh, tapi ya nenek sih, mungkin nenek awalnya memang kurang setuju kayak gitu. Karena jauh ya, merantau. Karena jauh gitu. Karena sebenarnya pengen kalau setelah lulus dari kuliah pengen ke Kerinci aja jagain nenek gitu. Tapi karena masih muda tuh, kemarin tuh gini Pak, waktu pelajaran bahasa Jepang, pelajaran bahasa Inggris sama Ser Ipung ini bilang gini, kalau saya masih muda seperti kalian, saya udah ke luar negeri. Kayak gitu Pak. Jadi teman juga ada, teman sebangku juga dia kayak gitu, termotivasi gara-gara Ser Ipung bilang kayak gitu.
Jadi akhirnya kemarin kan udah down ke Jepang nih gagal ya. Mungkin belum takdirnya gitu. Tapi setelah Seripung bilang kayak gitu, ya juga ya masih muda gitu Pak. Ayo kita keluar dari zona nyaman gitu. Tapi kalau sedikit gambaran tentang bekerja di sana, mungkin ada kontrak atau gimana? Sudah pernah dengar gitu? Kalau yang dari internship kemarin, kita kerjanya di situ 8 jam per hari gitu. Mungkin dari setiap perusahaan mungkin beda-beda. Nanti juga ada lemburnya gitu. Kalau yang gajinya lebih tinggi itu ketika shift malam gitu. Berarti dia situ di rumah sakit ya? Ya, di rumah sakit. Tergantung kalau misalkan kita kalau D3 atau S1, pokoknya sarjana itu biasanya di rumah sakit. Tapi kalau dari SMK Kesehatan itu bisa jadi di panti jompo atau di mana gitu. Tapi tergantung lagi. Kalau untuk waktunya berapa tahun, berapa lama itu ada pernah dengar? Ada, kalau misalkan kita mau ikut magang itu 3 tahun. Kalau kita mau ikut TG itu 5 tahun. Kalau magang mungkin ya sama seperti di Indonesia kan Pak. Kalau gaji magang kan agak di bawah. Tapi kalau kita ikut TG itu gajinya memang seperti orang Jepang kerja di situ. Oh, berarti UMR-nya Jepang. Iya, UMR Jepang gitu Pak. Jadi rencana si Acahnya mau ngambil yang mana nih? Nah ini Pak, kemarin ditanya dari pihak LPK-nya pengen mana, tapi masih bingung gitu Pak. Ada plus minusnya gitu. Kalau TG ya mungkin di finansialnya lebih tinggi, tapi jangka waktunya agak lama, mungkin pengurusannya juga mungkin lebih agak sedikit sulit. Kalau magang ya gajinya mungkin agak rendah, tapi cepet pulang gitu kan Pak. Jadi berarti memang agak membingungkan ya? Ya agak membingungkan Pak. Kalau ngomongin masalah duit nih, bingung jadi memang manusia itu seperti itu memang. Nah jadi sempat mungkin berdiskusi dengan orang tua kalau seandainya bosnya mau ngambil yang 3 tahun atau 4 tahun, apa yang 5 tahun? Sempat kalau dari orang tua, mama sama ayah tuh bilang ya nggak apa-apa ambil yang 5 tahun atau 3 tahun, tapi balik ke Acahnya lagi. Tapi kalau dari nenek bilang sama tante udah 3 tahun aja. Sebenarnya sih orang tua lebih penting kalau menurut saya. Iya. Tapi kan benar mungkin umur masih muda, jadi mungkin pengalaman di sana mungkin bisa nanti dibawa pulang. Karena ada sebagian dari alumni kita kemarin sempat saya sendiri kan kontak-kontakan bahwasanya dia itu dulu pernah bekerja di Jepang. Kemudian dia pulang ke Indonesia, waktu itu ada COVID, nggak bisa pulang ke sana. Jadi gagal dia untuk pulang ke sana untuk melanjutkan kontraknya, terputuslah kontraknya. Di tahun 2023 kemarin akhirnya dia mencoba lagi, ternyata sudah berangkat lagi. Nah itu makanya saya berpikir loh, semangat harus ke luar negeri itu mungkin kan salah satu finansial. Kemarin juga kita juga sempat ngobrol dengan salah satu alumni yang kerja di Arab. Di Arab. Di Arab. Alhamdulillah dia sudah berangkat lagi. Kemarin sempat kontak-kontakan lagi umroh. Itu ya salah satunya memang kendala kadang-kadang izin orang tua. Tapi di pengertian dari orang tua akhirnya apa yang terjadi? Dia tetap berangkat. Juga ada yang Debbie yang di Arab itu, Debbie itu angkatan ke-14. Itu dia kerja di sana dan akhirnya pun kuliah juga di sana. Salah satunya itu. Ini sedikit mungkin untuk si Acahya nih, ya kan. Ini kan bakal di LPK, berarti tanggal 19 besok berangkat ya? Iya. Kemudian apakah ada waktunya untuk kalian berkunjung atau mungkin kalau di asrama IBM lah? Oh IBM gitu. Kalau di sana sih nggak ada IBM Pak. Kan izin bermalam memang dilarang bermalam. Tapi kalau misalkan di hari libur tuh kita boleh keluar, tapi ada batasannya. Malam memang udah harus ada di asrama. Mungkin sedikit lah. Ini karena saya juga besok seminggu sudah mau berangkat nih. Tinggal 2 hari lagi berangkat. Saya kejar nih supaya Acahya bisa datang ke sini kan. Mungkin ada nggak sedikit tips dan trik untuk adik-adik yang bakal lulus, adik-adik yang bakal menjadi alumni juga nanti untuk mereka gitu, mungkin ada sesuatu kata-kata kayak atau apa? Jadi gini, ketika kita berpikir sesuatu itu susah, ketika kita berpikir, aduh, kayaknya itu enggak. Ketika kita berpikir sesuatu, kita akan optimis ketika sesuatu itu terlihat mudah.
bukan karena sesuatu itu terlihat mudah kita jadi optimis, tetapi karena kita optimis maka sesuatu itu akan terlihat lebih mudah. Luar biasa. Terus lagi kalau kalian yang lagi seperti kayak mager untuk belajar, kan banyak nih adik-adik kelas yang nanya pengen juga ikut kerja ke Jepang gitu. Jadi saya juga punya temen partner belajar bahasa Jepang gitu, ketemu di aplikasi. Jadi dia tuh ketika saya lagi males kemarin tuh dia kasih kayak motivasi kayak gini, Pak. Jika kamu tidak berjalan hari ini, maka besok kamu akan berlari. Jadi kalau kita malas belajar hari ini, ya besok kita akan keteteran untuk belajar. Semoga intinya gini, semoga pilihanmu pilihan Tuhan juga. Tapi juga siapkan relung ikhlas di hati ketika doa kita tidak teramini. Oke. Terima kasih waktunya untuk Cahaya, karena kebetulan waktu kamu juga sangat mepet ini. Iya, Pak. Tapi saya jujur terima kasih banyak sudah menyempatin waktu ke sini, karena juga saya juga ada keperluan nih. Setelah ini harus ke kampus lagi. Kemudian doa kami intinya dari seluruh staf dosen dan pimpinan intinya untuk kamu sukses selalu. Amin, Pak. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, pokoknya seluruh sivitas Stikes Garuda Putih Jambi yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu tentunya. Apalagi kan kalau di Nagomi itu ada asrama, lebih keras kayak gitu. Tapi udah saya lalui karena berkat asrama D3 Gapu, didikannya kan semi militer gitu ya, Pak. Siap. Apalagi kan Bapak militernya. Siap. Gitu. Itu kalau kami di pendidikan itu hanya mengarahkan. Siap. Selanjutnya kalian yang melangkah gitu. Oke, saya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya juga udah hadir di sini. Ini buat teman-teman semuanya. Ini salah satu jejak alumni yang mungkin harus kita contoh. Jadi beliau baru wisuda mungkin seminggu yang lalu, tapi sudah ada panggilan ke LPK untuk pelaksanaan pelatihan ya. Pelatihan untuk belajar mengenai bahasa Jepang dan segala sesuatunya yang tentang bekerja di Jepang nih guys. Jadi buat teman-teman jangan lagi berpikir yang aneh-aneh. Habis wisuda aja bisa langsung go-nya itu sudah ada gitu loh. Makanya saya sempat lulus tanggal 16 pengumuman. Waduh, keren kali ini. Oke, saya sehat selalu di sana. Salam juga buat teman-teman. Mungkin jangan pernah lupain alma mater. Siap. Kalau sempatkan waktu untuk bermain di sini. Siap. Mungkin kalau nanti sudah di Jepang, mungkin kita bisa berkabar. Mungkin kita bisa video call di sana dikit. Siap. Pingin juga sih lihat Jepang itu seperti Siap. apa. Kalau bisa Bapak langsung aja. Oh. Mungkin kalau Stikes Gapu kan ada studi tour ke Jepang. Oh. Doain aja yang terbaik. Amin. Oke, terima kasih Acaya. Sukses selalu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih.